dan Iritel ya. Nah ini Emelance ya. Yang kita perkirakan di game 1 bakal dipakai ternyata Dipakai di game kedua. di kedua. Apakah jauh lebih baik? Lebih enak farmingnya? Lebih enak buat team fight? Atau justru malah kewalahan? Kalau kalau misalnya dari segi ini ya, dari segi Draft? bukan, Segi dari apa? segi rotasi mungkin Irithel lebih enak. Ya nggak sih, bisa basic attack sekalian clear minion sekalian jalan. Last picknya ini Godling. Trik itu masih berlaku nggak ya? Yang mana? Yang recall sambil nembak? Masih ya harusnya ya? Wah, aku belum pernah lihat. Jadi aja. kalau misalkan Iritel tuh ngehit ke musuh, itu pasti otomatis nembak-nembak terus. Jadi untuk memberhentikannya biar nggak ke minion harus recall. Jadi aku pernah denger tuh. Jadi recall terus baru nembak lagi musuh. Kebetulan istriku sering main Iritel juga. Kemarin kayak gitu kok. Jadi bingung, ini gimana sih yang kok nggak bisa berhenti basic attack-nya? Itu mencet recall caranya. Jadi berarti masih bisa ya? Jadi pengennya tuh ngeharas musuh dan jangan ke cicil. minion, Iya, biar minion kita nggak maju, biar ke freeze. Seperti itu. Mungkin masih kejadian, tapi kayaknya dari kemarin belum ngeliat sih. Oke, kita bakal lihat tentunya untuk di game kedua. 1-0 dipegang sama tim Indonesia, Geek Farm. Dan dari segi draft sih aku suka Geek Farm sih. Mereka kuat banget combo Grok Parsha. Link bisa incer backline, tentunya ke Iritel. Nah ini Pakitonya yang bakal sibuk mungkin ngincer cutting-cutting ke arah Parsha nih. Jadi kemungkinan Iritelnya gak akan bisa dijaga. Kecuali dia tempel sama Lilia. Oke. Kita akan melihat untuk game yang kedua. Dengan leasingnya dibantu sama seorang Neo dari Orange Esports dan Jana QT. Sendirian aja. Ini ngebuat mungkin agak sedikit jauh lebih lama. Tapi Direfnya justru yang akan ditaruh di jungler. Sedangkan Pakitonya yang bakal XP laner. Berarti masih sama ya? Dan ini aku lebih oke. Kamu lebih suka kayak gini? Aku lebih suka kayak gini. Karena Pakito juga termasuk hero yang bisa untuk clear minion cepat. Cepet ya? Jadi Benedetta-nya kalau nge-clear cepat, dia juga bisa dibalas dengan Pakito yang cepat. Sama kayak game pertama ya berarti Net ya? Iya sama, betul. Laning phase-nya ketemunya sama. Oke. Cuma beda yang make aja, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Oke, kita bakal lihat ya. Apakah ini lebih efektif untuk Orange Esports? Sementara Baloy yang tadi udah sempet kecil juga masih bisa mundur tentunya. Ini yang justru dibalikin keadaannya sama Baloy dari seorang solo aim yang dipaksa untuk recall. Sementara di area bawah, Luke dan juga Neo. Neo berhasil untuk membuat seorang Luke mau nggak mau harus balik sih. Jadi itu akan ketinggalan sedikit aja dari segi clearingnya, minionnya. Dari Neo akan clear lebih cepat, tapi kali ini di area midnya Baloy masih punya flicker untuk mundur, tapi Jana Cutie coba untuk memfollow up, kali ini masih punya Angry Gloom dari seorang Stormy sehingga tidak akan terlalu overcommit. Untung Baloy tidak menggunakan flickernya di team fight pertama yang darah dia sekarat. Iya. Itu kalau nggak ada flicker udah pasti mati. Bener-bener udah connect semua skillnya dan langsung dikomboin juga tadi sama Lilia ya nggak salah. Begitu lihat ini Turtle sudah mulai muncul, sudah mulai diawasi juga oleh teman-teman dari Orange Esports dengan 2 orang yang mungkin akan menuju ke bawah sebentar lagi. Dari Solo dan juga Stormy, tapi Baloyski sudah level 4 sih, tapi tidak ada flicker. Harus berhati-hati menjaga jaraknya. Yang memungkinkan kita lihat, oh ternyata masih lebih milih untuk menunggu dulu dari seorang Jana Gitu untuk mengambil purple buff. Dijagain ya. Yes. Oh, tapi Solo Aim udah nggak punya flicker. Informasi sudah didapatkan oleh Geek Farm. Kalau mereka mau coba untuk paksain pivot di area Turtle kemungkinan bisa. Bisa dia harusnya. Tapi Baloy juga nggak punya flicker. Tapi kali ini lihat satu ball black sudah dibuka dan Luke-nya maju. Ternyata terlalu jauh dari kawanan-kawanan Geek Farm yang dimana Baloy pun nggak bisa ngebantu. Karena wild charge-nya cuma kena satu orang setelah Luke-nya tumbang. Yes, dan inilah ya pertukaran yang mungkin akan dilakukan. Ketika Subway-nya dapetin satu turtle dan dari link-nya tadinya mungkin mau mencoba untuk dapetin purple buff tapi langsung di-cut sama Iritel dan juga Matildanya. Udah mulai kebaca tadi mirroring yang dilakukan sama seorang Jana Cutie. Ketika dia udah posisinya udah kena first blood dari Luke, udah nggak ada source skill juga untuk masuk ke arah turtle-nya. Lebih baik untuk mirroring, tapi ternyata ya macro play dari anak-anak Orange Esports langsung menjaga purple-nya biar tidak tercuri. Meanwhile dari mid lane ya Aboy
sendirian. Masih tidak mau dibuka untuk team fight karena lebih memilih untuk bermain disiplin. Ini tipikal meta sekarang sih sebenarnya. Apa tuh? Beda sama season-season awal-awal Indonesia main tuh pasti perang terus. Iya. Team fight-nya banyak banget. Tapi sekarang tuh lebih kayak apalagi 5 menit awal ya. Lebih disiplin pasif, junglernya lebih ngambil untuk ke arah Kramer, skill Tizard semuanya termasuk Finn dan juga Servant juga. Semuanya diambil, diamankan. Mereka fokus farming kali ya 5 menit pertama. Sampai mungkin kayak gold turretnya habis kali ya. Ya. Oke. Dan ya kayak gini nih. Oh no. Suruh. Oh, tapi sama Lance di posisi yang tidak baik-baik saja. Tempest of Blade-nya. Susah ngejar ya. Sulit ya. Sulit. Karena ada pergerakan mungkin dari informasi kayak Stormy-nya ini udah mulai rotasi ke area bawah. Dan juga tidak ada retribution tadi. Retry-nya lagi cooldown. Dari Jana ya? Iya, masih bisa kekejar, masih bisa nambah movement speed kan beberapa second kalau misalkan dia pakai yang retry biru. Ice Retribution ya? Iya, yang Ice Retribution, betul. Oke, tapi ini cukup pasif dari kedua belah tim dan Geekfam pun kelihatan hati-hati banget sih. Iya. Kelihatan hati-hati banget, mungkin karena midnya Lilia juga kali ya. Ya bisa clear cepat, rotasi cepat. Oh, tapi Jana Cutie terculik dia net. Tidak adanya Tempest of Blade dan balik lagi ya setelah nerf yang terakhir dari Link ya membuat Finch Poise itu cooldownnya jauh lebih lama 14 second kalau nggak salah awal-awal dan itu membuat Link kalau udah turun tembok balik lagi ke tembok itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu yang bikin dia susah untuk bertahan kalau dia tidak ada Tempest of Blade. Dan kita di sini kalau aimnya dan bahkan itu Jana Cutie lagi-lagi baru saja dia hidup dipaksakan mundur kembali dengan level yang masih sangat rendah, masih level 6. Oh, tapi bahkan kali ini Neo terjebak masih punya flicker. Aboy bakal coba dikejar. Solo M mencoba untuk meng-cancel namun ternyata dari Stormy kali ini bakal coba untuk membantu. Jana Cutie juga mulai memberikan backup dan di area atas Look-nya sempat menemukan Amalence tapi bakal coba dikejar oleh seorang Subway. Ternyata satu hit lagi tapi ternyata Angry Gloom tentunya sudah connect, sudah meletup-letup itu. Oke, ini bakal menjadi early yang berat. To be honest, jujur banget untuk anak-anak Geekfam. Dengan keadaan mereka dari junglernya diganggu abis-abisan, buff diambil, kemudian juga Turtle sudah diamankan 2 kali. Almost perfect. One last Turtle di 60 second atau 1 menit berikutnya. Tinggal gimana cara Jana Cutie mencoba untuk mengejar ketertinggalan ya. Berbeda 2 level dari seorang Subway. Dan bahkan ini, dibagi kah? Dibagi ternyata laning phase-nya bersama seorang Chadera di arah bottom lane. Mau ngegeng kah? Enggak ternyata. Wah, itu ini emang Jana dari Geekfam ya, terutama Jana kayak harus agak sabar sih mainnya. Karena sempat kan purple sama orange itu dicuri sama Subway. Jadi kalau mereka nggak dapat purple ini bakal bahaya, tapi kali ini Aboy. Ternyata Guiding Wind. Lagi-lagi Matilda yang menyelamatkan hidup dari seorang Subway. Emang ngeselin sih. Ini alasan kenapa Matilda tuh masuk ban list. Iya. Kayak bukan Sirking Eagle-nya yang jadi masalah, tapi justru Guiding Wind-nya. Karena kita Kadera, Sirking Eagle terkena stun, tapi Flicker nggak bisa menyelamatkan dirinya karena ada Subway yang langsung menunggu dirinya. Bahkan Baluski juga nyaris saja dia terburst kalau tidak ada Flicker. Untungnya masih ada Flicker dan ini akan menjadi perfect turtle harusnya untuk Orange Sports. 3 turtle di tangan Orange loh. Dan perhatiin deh, mereka udah pakai formasi 4-1 nih. Satunya split, 4-nya ganking. Turtle-nya juga udah diawasin tuh. Wah, ini tapi nggak ada retry sih. Aman harusnya. Ini perkara Link-nya kak. Jananya ngambil purple dari ini ya. Di positive fight, Tempest of Blade. Retribution siapa yang dapat? Ternyata Jana Cutie masih mendapatkan 1 Tempest of Blade ya. Tapi Rezana ditabrak begitu aja Jana Cutie. Masih ada Finch Poise, masih bisa untuk kabur dan masih bisa untuk survive. Itu serem banget. Saja. Soalnya Amalence juga free banget tadi di area belakang. Tapi kali ini lihat no strike dari Neo mengusir pergerakan dari Aboy. Dan Wings by Wings dipakai begitu saja. Luke mencoba untuk menyelamatkan, memberikan cover solo aim. Mencoba untuk menjuk seorang Luke. Dan kali ini masih ada backup yang baik dari seorang Subway. Dan cukup tenang permainan dari Aboy. Ketika sudah darahnya 1 bar, bahkan setengah bar lagi. Dia tidak mengeluarkan flicker asal-asalan. Dia cuma Wings by Wings. Merasa dirinya tidak mungkin ter-reach out sama anak-anak Orange Esports dan membuat
dia masih bisa survive terbang ke arah belakang. Kita lihat sini posisinya dari Gold sebenarnya lumayan tinggal jauh untuk menuju mid game. 4.200 dan juga 3 turret outernya atau outer turret dari anak Geek Fam sudah hancur. Semuanya bahkan udah level 11 loh. Ya. Ini berbeda level cukup jauh dibandingkan Baloyski dan juga seorang Aboy. Tapi Janna Cutie memang tertinggal 2 level. Mungkin harus agak sabar sampai dapetin item yang pas. Item defensif juga sih menurut aku. Karena Saponya sakit banget penetnya. Oke, Stormy dibuka terlebih dahulu. Ini pemain dari Geek Fam bener-bener sabar banget nunggu momentum yang pas mereka bisa curi satu orang baru mereka bisa paksain revive-nya. Tapi purple buff yang akan jadi prioritas untuk Orange. Mereka nggak mau kasih kesempatan Janna Cutie bisa mengamankan purple buff. Dan jadi mau nggak mau sekarang Janna Cutie-nya fokus split push aja. Ya, ini emang game yang berat sih Link kalau misalkan udah diambil-ambil terus buff-nya. Terus dari map-nya juga udah dikuasain sama tim Orange Esports. Ini mau nggak mau ya main split push seperti yang Cimo mau bilang. Atau cari momen untuk nyulik-nyulik. Atau mungkin mau nge-retry walaupun darahnya langsung sisa 1 bar. Sih. Aduh terpaksa Tempest of Blade. Oke, Tempest of Blade dibuka dan dikejar. Lihat. Stormy. Dia punya sprint. Betul. Oh my god, heavy crossbow-nya. Sakit banget, membuat Baloyski harus trigger ke arah belakang, tapi kita sini Luke-nya juga tidak bisa bertahan dan justru harus tumbang. Tersisa 3 orang saja dan ini harusnya menjadi free lord untuk anak-anak Orange Esports. Karena jungler dari anak Geek Fam masih 9 detik lagi dan damage-nya lagi-lagi Amelance ya. Iya. Iritelnya heavy crossbow tadi enak banget. Sambil lari, tembak, cabut semuanya. Iya. Gak ada yang bisa nangkap ke fokus untuk Amalen sih. Mungkin karena terlalu fokus juga sama Subway. Dan sulit sih menurut aku buat Geek Fam kali ini ya. Kecuali mereka bisa dapetin momentum kasih mereka ngedefense Lord masuk. Kita ini lagi-lagi. Masih ada retry sih. Masih bisa diamanin. Dia apa tuh? Orange buff ya tapi di retry. Iya. Purple-nya dilepaskan itu saja dan solo aim. Ini dia. Momentum yang ditunggu sama Geek Fam. Dan kayaknya nggak bisa deh purple buff-nya sulit banget net. Pasti lepas dengan ada retry juga. Lebih baik ngamanin 1 buff tapi tidak adanya Tempest of Blade. Untuk team fight di arah top lane lebih mengandalkan dari caderanya. Yang membersihkan dan masih ada pasif turret di bawah menit 12. Masih bisa ke clear, masih bisa untuk bertahan di high ground-nya. Mungkin next team fight-nya lebih diamani untuk purple buff-nya dan lebih merapihkan lagi untuk positioning dari setiap pemain anak Geek Fam. Mereka kayak jadi harus berharap untuk solo kill ke solo aim kayak gitu atau mungkin ke arah Stormy. Tapi kita tahu Stormy kan juga punya Black Shoes ya. Iya. Masalahnya dia bawa sprint juga untuk escape. Jadi kayak agak sedikit sia-sia kalau targetnya ke Stormy. Kecuali timing stun-nya pas ya. Iya. Nah ini nih mungkin. Semoga. Kita berharap. Aduh. Ketahuan sih. Masih ada Tempest of Blade. Ya masih Tempest of Blade. Tapi gagal untuk ganking ke arah Irritel. Ini bisa digunting sih Net. Sumpah ini bisa menjadi sebuah ganking yang bagus. Subway, nggak ternyata lebih memilih untuk cabut. Oh iya. Karena Subway yang datang. Dihajar. Ada an eye for an eye. Masih bisa ngeblink. Masih bisa cabut. Ada solo aim juga yang siap manggil dengan menggunakan guiding wind-nya. Dan membuat mereka nggak mau maksain team fight deh. Itu serem banget sih. Soalnya kayak dari berstrike-nya aja tuh link-nya lewat. Karena berstrike itu udah kurang berapa bar gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk apply kartu kredit HSBC untuk dapetin cashback 750.000 sembari melihat look-nya harus mundur. Harus mundur. Itu sakit banget loh. Iya. 1/4 langsung. Nangis sih. Apa dia bikin item apa ya? Kadere, Subway. Kayaknya masih item ini ya, masih item general ya. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Omni ya. Omni. Karena downloadnya gratis, nggak pakai bayar.
Play dan juga Epson habis ini Subway-nya yang mungkin akan tersiapkan. Dan yes, akhirnya setelah sekian lama perang tapi Amelance tiba-tiba masuk dan menggunakan heavy crossbow-nya. Masih mundur ke arah belakang tapi di-cut begitu aja oleh Solo Aim. Dan cadiranya yang diincar Amelance darahnya. Dan bahkan kita lihat di sini mencoba untuk di-trade kill. Amelance dilindungi. Kluk mencoba untuk mengejar. One more hit tidak berhasil. Amelance malah dapat double kill-nya. Dan justru 4 orang dari anak King Farm harus tumbang. Tersisa Aboy sendirian. Momo-chan. Ini akan menjadi push yang benar-benar bisa dilakukan sama anak-anak Amelance kecuali Aboy. Oh, flicker tapi dia malah berubah menjadi burung. Dan ini nggak mungkin bisa bertahan. Orange Esports menyamakan kedudukannya 1 sama. Wow. Tadi padahal udah bagus banget ya, dapetin 1. Yes. Tapi masalahnya lagi-lagi Orange ini bagusnya untuk mereka main potongannya tuh bagus loh, Net. Aduh, Matildanya juga ngeselin banget ya Iya sih. kan? Ada absorb damage yang bikin ya nambah lagi darahnya. Menurut Dapat aku armor ya, tambahan. lebih baik ban Matilda daripada Akai sih.